arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah sore ini terang ya. Seneng terang atau hujan kira-kira? Ini yang namanya manusia, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan apa? Bersifat keluh kesah, suka mengeluh. Diberi hujan, mengeluh. Diberi terang, mengeluh. Betul tidak? Kurang bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang suka mengeluh. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang ridho dan bersyukur. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini pada kesempatan malam hari ini, insya Allah ada 4 kisah yang akan kami sampaikan, yang semuanya itu terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Kira-kira penting atau tidak, Pak? Menuntut ilmu itu penting sekali. Ya. Yang pertama, ini terkait ilmu. Kisah pertama kami beri judul ketiadaan ilmu dapat mendatangkan kecelakaan bagi diri sendiri. Ini, jika kita tidak memiliki ilmu, ini mengakibatkan kita celaka. Hal ini bisa kita ambil pelajaran dari satu kisah yang mungkin masyhur, yang tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang biasanya kisah ini dibawakan dalam pembahasan taubat, yaitu di mana Rasulullah SAW menceritakan pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh berapa? 99 orang. Berarti ini apa ini kira-kira? Kok bisa membunuh sampai 99 orang? Apakah pembunuh bayaran? Apakah al-gojo? Al-gojo kan memang pekerjaannya itu membunuh. Apakah dia itu memang perampok dan sejenisnya, yang memang sampai pekerjaannya itu membunuh secara zalim? Ini tidak disebutkan. Dia kira-kira telah membunuh 99 orang, hidupnya tenang atau tidak kira-kira? Ternyata tidak tenang, sehingga dia itu selalu gelisah, kemudian ingin bertaubat. Nah, ini perlunya kita memperhatikan kisah ini. Maka pembunuh 99 orang ini pun mendatangi seorang ahli ibadah. Nah, kebanyakan kan orang mau bertobat atau pengen soleh, kira-kira mendatangi orang yang dilihatnya itu sregep ibadah. Betul tidak? Nah, jenengan itu pasti mau bertanya sesuatu tentang agama itu kepada orang yang dilihat sregep ibadah. Nah, seperti itu juga pembunuh ini mendatangi seorang yang ahli ibadah. Kemudian dia menceritakan halnya tentang perbuatannya yang sudah melakukan pembunuhan terhadap 99 orang. Lalu setelah itu dia ingin bertobat. Dia bertanya kepada ahli ibadah ini, apakah ada taubat bagiku? Apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Ketika ditanya hal ini, ahli ibadah ini jawab,
Tidak, tidak ada taubat bagimu. Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini jawaban ahli ibadah karena melihat dosanya sang pembunuh ini sudah ibarat membunuh satu nyawa saja itu dosanya besar, ya. Besar, ini sudah 99. Sehingga ahli ibadah ini menyangka tidak akan diampuni. Nah, ini jawaban tanpa ilmu. Jawaban tanpa ilmu. Sehingga pembunuh yang sudah membunuh 99 orang ini wong lagi pengen bertobat malah diberi jawaban seperti itu. Akhirnya kecewa, kesal, marah. Hingga akhirnya ahli ibadah ini dibunuh sekalian. Nah, biasanya kan penjahat seperti itu, betul tidak? Gampang emosi, kemudian bunuh sekalian. Dan ternyata iya, dibunuh ahli ibadah ini. Kemudian menjadi genap 100. Nah, tadinya 99. Lalu ia pun pembunuh ini masih gelisah. Gelisah kepengen bertobat. Sehingga dia mendatangi seorang ahli ilmu. Nah, ahli ilmu. Lalu dia pun menceritakan kejadiannya yang telah membunuh 99 orang, lalu mendatangi ahli ibadah dan memberikan jawaban yang tidak memuaskan sehingga digenapkan pembunuhannya 100. Lalu setelah itu, adakah pintu taubat bagi dirinya? Apakah Allah masih mau mengampuniku? Jawaban ahli ilmu apa? Iya, Allah mau mengampunimu dan masih ada pintu taubat bagimu. Nah, ini jawabannya seorang ahli ilmu. Tetapi ahli ilmu ini pun memberikan syarat, memberikan saran. Karena apa? Orang yang sudah dikenal jahat, buruk perangainya di lingkungannya, bertobat di tempatnya itu susah atau mudah? Susah. Apalagi tiap hari itu biasanya disamperi batire, ayo mabuk. Betul tidak? Dia sebenarnya pengennya tidak mabuk, tapi masih tinggal di tempat tinggalnya. Pasti disamperi teman-temannya, ayo nongkrong di sana dan sebagainya. Maka ahli ilmu ini memberikan saran, jika kamu ingin bertobat, maka pergilah dari kampung halamanmu. Karena kampung halamanmu itu sudah rusak. Kamu itu sudah dikenal di lingkunganmu itu sudah rusak. Sehingga kamu mau berbuat baik susah, berat. Maka pergilah ke kampung seberang. Di tempat yang banyak ahli ibadahnya, yang beribadah. Dan kamu di sana tidak akan dikenal sebagai orang yang jahat, sehingga mudah. Akhirnya pembunuh ini yang bertobat ini mengikuti saran ahli ilmu, ulama. Ternyata di tengah perjalanan maut mendatanginya. Nah, ini yang malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebutan. Malaikat azab, ini bagian saya. Sementara malaikat rahmat, ini bagian saya. Kenapa? Keduanya memperebutkan hal itu, memperebutkan pembunuh ini yang meninggal di tengah jalan. Malaikat azab, malaikat siksa mengatakan karena dia belum sampai ke negeri taubat, di negeri yang ditujunya untuk bertobat. Nah, malaikat rahmat mengatakan ini bagian saya karena dia meninggal dalam rangka bertobat. Tetapi malaikat siksa masih mengatakan kan belum sampai di negeri taubatnya. Sehingga Allah pun mengirimkan seorang utusan untuk menengahi. Lalu apa utusan yang menengahi dua malaikat ini, malaikat siksa dan malaikat rahmat? Ukur tempat meninggalnya dengan negeri
kedua negeri tersebut. Mana yang lebih dekat, maka bagiannya. Mana yang lebih dekat, maka itu bagiannya. Dan ternyata dengan izin Allah, jenazah pembunuh ini lebih dekat sejengkal ke negeri taubatnya. Sejengkal. Sejengkal berarti apa? Sekilan, itu lebih dekat, atau sahasta, sehingga Allah pun mengampuninya. Jamaah arsadani wa arsadakumullah. Nah, dari kisah di dalam hadis ini yang akan kami sampaikan pelajarannya, yaitu orang pertama yang didatangi oleh sang pembunuh bukanlah ahli ilmu, melainkan ahli ibadah. Maka ketika ditanya, adakah pintu taubat untuk pembunuh tersebut? Maka ia menjawab tidak. Ia menjawab tanpa ada landasan ilmu. Karena memang pekerjaannya itu ibadah. Setiap hari hanyalah ibadah, bukan menuntut ilmu. Banyak atau tidak orang yang setiap hari sregep ibadah, tapi kadang-kadang ibadahnya itu tidak didasari ilmu. Maka ketika ditanya, nah ini bahaya, memberikan jawaban tidak sesuai dengan ilmu. Maka karena jawaban yang tidak dilandasi dengan ilmu itulah ia dibunuh. Ini penyebabnya. Kira-kira ahli ibadah ini tahu tidak ketika dia memberikan jawaban seperti itu akan mati pada hari itu juga? Kan tidak tahu, Nah ini, oleh karena itu setiap ada pertanyaan, soalan, kita lebih baik apa? Jika tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan memaksakan diri, jangan sok tahu. Karena apa? Abdullah ibnu Abbas juga pernah mengatakan, jawaban aku tidak tahu itu termasuk bagian dari ilmu. Tapi rata-rata orang zaman sekarang gengsi, gengsi atau tidak? Nah ini bahayanya memberikan jawaban tanpa ilmu. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Sungguh malang nian nasibnya, nasib ahli ibadah ini. Karena ketiadaan ilmu, karena kebodohannya, ia mendapatkan kecelakaan, yaitu dibunuh. Nah ini pentingnya menuntut ilmu. Karena kebodohan bisa membawa diri sendiri kepada kecelakaan atau kebinasaan. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, tadi yang pertama ketiadaan ilmu mendatangkan kecelakaan bagi diri sendiri. Kisah yang kedua dari hadis juga, ketiadaan ilmu bisa mendatangkan celaka bagi orang lain. Tadi untuk diri sendiri, celaka. Kedua, celaka bagi orang lain. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, pelajaran yang kita ambil ini dari hadis. Nah, di dalam hadis terjadi suatu kisah yang cukup unik, di mana suatu ketika seorang sahabat mengalami luka di bagian kepala. Ini karena kejatuhan batu di sebuah gua, gelundung batu mengenai kepala. Ini dalam suatu perjalanan. Kemudian sahabat tersebut kepalanya luka cukup parah, lukanya besar, dan ternyata pada waktu malam dia bermimpi basah atau dalam keadaan junub. Dalam riwayat yang lain disebutkan bercampur dengan istri, ada riwayat yang lain. Maka setelah dalam keadaan junub ini, dia pun bertanya pada sahabat yang lain,
adakah rukhsah bagi dirinya untuk bertayamum? Nah, mandi besar kan? Karena junub itu harus mandi besar. Nah, sementara mandi besar itu rukunnya apa? Mandi besar rukunnya apa? Niat dan mengguyur seluruh tubuh termasuk kepala, keramas, mandi keramas. Sementara dia memiliki luka yang cukup parah di kepalanya, sehingga dia bingung apakah harus tetap mandi besar atau boleh tayamum. Maka dia bertanya kepada sahabat yang lain. Nah, ini tidak disebutkan sahabat siapa yang ditanya. Lalu sahabat yang ditanya ini menjawab, tidak boleh, kamu tetap harus mandi wajib. Nah, ini jawaban bagaimana? Kira-kira jenengan setuju atau tidak? Tetap harus mandi. Maka sahabat yang kepalanya luka ini, dia pun mandi. Dan qadarullah, karena mandinya itu mengakibatkan meninggal dunia. Meninggal. Harusnya itu jangan diguyur air. Harusnya. Karena memang luka parah. Kejadian ini pun disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu bagaimana reaksi Nabi SAW? Beliau mengatakan, mereka telah membunuhnya. Beliau marah dan mencela apa yang dilakukan oleh sahabat yang ditanya tadi. Rasulullah mengatakan, mereka telah membunuhnya. Sungguh Allah murka kepada mereka. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka belum tahu? Nah, ini pentingnya mempelajari fikih. Pentingnya mempelajari fikih supaya masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan mudah. Karena apa? Di dalam fikih itu ada rukhsah, keringanan-keringanan. Nah, ini jawaban yang tidak didasari dengan ilmu, membahayakan orang lain. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Makanya di dalam Al-Quran ada 2 tempat, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahlu dzikri, orang yang paham dengan Al-Quran, jika Anda tidak mengetahui. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, dari kisah yang kedua ini kita bisa belajar bahwa ketiadaan ilmu juga bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain. Sama ketika seseorang bertanya kepada kita, kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Atau mungkin, saya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban. Coba bertanya kepada yang lebih alim. Nah, ini berarti perlu atau tidak kita menuntut ilmu? Sangat perlu. Sangat perlu. Maka dari itu, janganlah kita bosan dan jangan berhenti dari menuntut ilmu. Karena bisa jadi dengan ilmu yang kita miliki, meskipun masih sedikit, itu bisa jadi sumber keselamatan
bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kisah yang pertama, tidak adanya ilmu bisa mendatangkan bahaya bagi diri sendiri. Kisah yang kedua, ketidakadaan ilmu bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain. Maka kita perlu menuntut ilmu. Kemudian kisah yang ketiga, ini pelajaran yang sangat berharga juga, yaitu ilmu bisa menyelamatkan pemiliknya. Tadi membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Nah, ini kisah yang ketiga, dengan ilmu bisa menyelamatkan pemiliknya dengan adanya ilmu. Tadi ketiadaan ilmu. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, pelajaran yang kita bisa ambil itu dari kisah yang termasuk populer di dalam Al-Quran. Ini di dalam surah An-Naml, yaitu pernah dengar burung apa ini kira-kira? Kisah seekor burung hud-hud. Ini kisah yang terjadi di zamannya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana kisah ini tersusun begitu indah di dalam Al-Quran surah An-Naml. Ini di buku ini ada pelajaran yang sangat banyak dari kisah burung hudhud ini. Ada 43 pelajaran yang bisa diambil dari kisah burung hudhud. Tetapi pada kesempatan malam hari ini kami tidak menerangkan sampai 43. Intinya ilmu itu bisa mendatangkan keselamatan bagi pemiliknya. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, dikisahkan ini di dalam surah An-Naml mulai dari ayat 20 sampai 28. Surah An-Naml. An-Naml sendiri artinya apa? Semut. Nah, kenapa ini suratnya itu disebut semut? Padahal ceritanya hudhud, harusnya surat hudhud. Tapi ternyata di dalam surat itu juga dikisahkan tentang semut. Tentang semut. Di mana ini pun kisahnya nyambung dengan semut, bahwa ketika Nabi Sulaiman itu mengatur barisan tentaranya, dan ini melewati sebuah lembah di mana banyak sarang semut. Nah, ini semut ini mengatakan kepada semut-semut yang lain, "Wahai para semut, masuklah ke sarang kalian. Sesungguhnya Sulaiman dan bala tentaranya sedang berjalan." Supaya apa? Kalian tidak diinjak oleh mereka, sementara mereka tidak menyadari. Ini perkataan semut. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar, kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Nah, itu di dalam surat ini. Tapi kisah yang kita ambil itu burung hudhud, di mana pada suatu hari ini seperti biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua pasukannya, baik dari manusia, jin, dan binatang. Ini termasuk ketelitian beliau dalam memperhatikan anak buahnya. Sampai seekor burung tidak hadir atau belum hadir, konangan.
Ini salah satu watak seorang pemimpin, ini harus memperhatikan bawahannya. Beliau mengumpulkan semua pasukannya dari kalangan manusia, jin, dan binatang. Diperhatikan. Lalu disebutkan di dalam ayat itu, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan menyiksanya. Ayatnya mengadabnya dengan azab yang keras. Ini dalam tafsirnya, dengan azab yang keras itu diprotoli wulune. Burung, seekor burung, digunduli bulunya. Ini dalam tafsirnya. Atau benar-benar aku akan menyembelihnya. Oh, berarti ketidakhadiran burung hudhud ini ada ancaman jika apa? Jika dia tidak benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang terang. Nah ini Nabi Sulaiman itu adil, bijaksana, artinya tidak serta-merta mau merotoli bulunya burung hudhud atau mau menyembelih, kecuali yang menyelamatkan burung hudhud ini alasan yang terang yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakhadirannya. Nah ini. Kemudian hingga akhirnya ketika Hudhud datang, ia terbebas dari hukuman yang diancamkan. Terbebas. Ini disebutkan apa? Dalam ayatnya, ayat 22, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, nah, apa perkataannya ini? Apa? Perkataannya, faqala ahadtu bima lam tuhit bihi. Nah, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Kamu ini maksudnya Nabi Sulaiman. Nah ini, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Ini pengetahuan burung hudhud yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dan pengetahuan tersebut ia dapatkan dari negeri yang jauh, negeri Saba. Negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Lah, Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Nah, Palestina dengan Yaman itu jaraknya berapa? Jazirah Arab, Palestina itu di sebelah utara, ujung utara Jazirah Arab. Yaman itu ujung selatan. Jauh. Burung hudhud itu terbangnya ternyata jauh. Ternyata Yaman dan Palestina itu sudah ada hubungan sejak zaman Nabi Sulaiman sampai hari ini. Makanya ketika agresi Zionis ke Gaza, negara mana yang pertama membantu Gaza? Yaman. Banyak sejarahnya itu Yaman. Nah ini. Tetapi berita yang disampaikan oleh burung hudhud ini tidak serta-merta langsung dipercayai oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa? Hendak memeriksa apakah benar berita yang kamu bawa. Maka Nabi Sulaiman menulis surat. Nah ini, menulis surat. Hingga akhirnya kisahnya itu, suratnya itu dibaca oleh ratunya.
Ratu siapa namanya? Ada yang menyebutkan Bilqis, ada yang menyebutkan Balqis. Ini bapaknya ada ini. Bapaknya Balqis ada ini. Nah, jamaah arsadani wa arsadakumullah. Kemudian dari pengetahuan yang dimiliki oleh burung hudhud ini selamat dari hukuman. Ini saya tidak ceritakan kisahnya secara lengkap, okay? Karena waktunya itu kurang. Okay? Intinya ilmu mendatangkan keselamatan bagi pemiliknya. Karena pengetahuan itulah burung hudhud bebas dari hukuman. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mengenai ayat ini, ayat 21, di mana Nabi Sulaiman itu mengatakan, benar-benar aku akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, sungguh Nabi Sulaiman telah mengancam burung hudhud dengan siksaan yang amat berat, yaitu dengan merotoli bulunya sampai gundul atau menyembelihnya. Namun burung hudhud selamat karena ilmu yang dimilikinya. Kata pengantar yang disebutkan oleh hudhud, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, perhatikan ilmu ini, karena ilmu itu mengetahui. Ini hanya bisa diucapkan karena ilmu. Jika tidak ada kekuatan ilmu, maka hudhud yang lemah tidak akan kuasa mengatakan kata-kata seperti ini kepada Nabi Sulaiman. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, inilah pentingnya kita memiliki ilmu. Banyak kisah-kisah yang hampir mirip juga, termasuk mungkin jika kita pelajari Imam Asy-Syafi'i, ketika kekhalifahan itu sudah terkontaminasi dengan paham Mu'tazilah, yaitu yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, di mana ulama-ulama yang tidak setuju itu mendapatkan hukuman, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu dihukum, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Tetapi Imam Asy-Syafi'i selamat dengan ilmu yang dimilikinya. Dengan apa? Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini semuanya adalah makhluk Allah. Maka beliau selamat. Karena pada waktu itu kan paham Al-Quran itu makhluk Allah. Akan tetapi Al-Quran itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Ini Imam Asy-Syafi'i menjawabnya dengan ilmu mantek. Yang dimaksud ini semua makhluk Allah, itu maksudnya ini. Beliau itu mengatakan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini semua adalah makhluk. Paham? Nah, ini dengan ilmu bisa selamat. Dan masih banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari. Nah, intinya dengan adanya ilmu kita bisa selamat. Artinya ilmu itu menyelamatkan pemiliknya. Maka perlu atau tidak kita menuntut ilmu? Sangat perlu dan penting. Kemudian yang tidak kalah menarik, kisah yang keempat, yang terakhir, ini juga sangat menarik sekali. Sangat menarik. Ini di dalam Al-Quran.
Ilmu bisa menjadi wasilah hidayah. Hidayah. Kita semua kan setiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul tidak? Berapa kali sehari? Berapa kali? Minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta petunjuk, meminta hidayah. Nah, ini pelajaran ini kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini banyak. Kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Coba jenengan baca Quran. Di surah Al-Baqarah ada kisahnya Nabi Musa. Surah Ali Imran ada tidak? Kemudian surah An-Nisa ada tidak? Al-Qasas dan yang lainnya paling banyak. Bahkan nama Nabi Musa itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa berapa kali disebut di dalam Al-Quran? Pernah ngitung atau belum? 136 kali. Nabi Isa 25 kali. Nabi Muhammad berapa kali? 4 kali. Seandainya Al-Quran ini adalah buatannya Nabi Muhammad SAW, pasti yang paling banyak disebut siapa? Beliau. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatannya Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Pasti paling banyak disebut itu dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, dan di antara episode kehidupan beliau, ini kisahnya, beliau pernah bertanding melawan para penyihir Fir'aun. Ini yang menarik, sangat menarik. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyunya di mana? Lembah suci tua, Muqaddasi tua, lembah suci tua. Kemudian idhab ila fir'auna innahu toho, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ini surat apa, Mas? Idhab ila fir'auna innahu toho, An-Nazi'at, ya. Nah, kemudian Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan memberikan apa? Menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang tongkatnya berubah menjadi ular yang sesungguhnya. Di dalam surah Al-A'raf kisahnya Thubanum mubin, ular yang sesungguhnya. Kemudian tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Maka ketika itu para pembesar Fir'aun mengatakan itu sihir. Itu sihir. Maka Fir'aun pun mengajukan bagaimana kita bertanding. Musa ditantang bertanding mengadu sihir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Dan beliau memberikan saran hendaknya pertandingan tersebut diadakan di hari raya. Kemudian diadakan di alun-alun kota. Sehingga apa? Manusia semuanya itu menyaksikan. Lalu Fir'aun pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat woro-woro, tulisan sayembara bagi para pesihir di seluruh penjuru Mesir. Siapa yang bisa mengalahkan Musa mendapatkan hadiah yang sungguh menggiurkan. Apa? Menjadi orang terdekatnya Fir'aun.
Kira-kira jenengan tergiur atau tidak? Nggak tahu. Seandainya jenengan hidup di zaman Firaun, kira-kira mau ikut Musa apa Firaun? Oh, wong Firaun yang punya negara Mesir, yang berkuasa, yang membuat jalan-jalanan, yang membuat piramid dan sebagainya. Sementara Nabi Musa siapa? Tidak punya apa-apa, hanya penggembala kambing. Kita bersyukur bisa hidup di zaman sekarang. Seandainya kita hidup di zaman Musa, Nabi Musa, kita nggak tahu kita berpihak kepada Nabi Musa atau Firaun. Nah, ditulis woro-woro, diumumkan, sehingga para pesihir pada waktu itu memang sedang ngetren tukang sihir. Tukang sihirnya semua tergiur hingga datang kepada Firaun. Ini ada perbedaan pendapat. Paling sedikit itu sekitar 13.000 orang. Paling banyak sekitar 30.000 orang. Banyak atau tidak? Tukang sihirnya, tukang sihir seluruh penjuru Mesir. Nah, ketika itu para pesihir mengatakan apa? Wahai Musa, siapakah yang akan melemparkan lebih dahulu? Kami ataukah kamu? Maka Nabi Musa atas perintah dari Allah, lemparkanlah oleh kalian. Nah, jawabannya seperti itu. Maka para pesihir Firaun ini melemparkan tongkat dan tali temali yang seolah-olah bergerak-gerak. Mereka menyihir pandangan manusia yang hadir, seolah-olah tongkat dan tali temali itu bergerak-gerak. Itu di dalam ayatnya seperti itu terjemahannya, bergerak-bergerak. Itulah sihir. Sehingga mereka itu merasa ketakutan. Jumlahnya puluhan ribu ya. Kira-kira bagaimana itu? Termasuk Nabi Musa itu manusia biasa, termasuk manusiawi. Beliau itu hampir mundur karena melihat banyaknya seperti ular yang merayap. Lalu dikuatkan oleh Allah, jangan kamu takut, sesungguhnya aku bersamamu, aku mendengar dan menyaksikan, kata Allah. Maka ketika itu Allah memerintahkan, lemparkanlah tongkatmu. Nah, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang sebenarnya. Ini di dalam tafsirnya Abdullah ibnu Abbas menerangkan, ularnya itu besar, memiliki tanduk, memiliki kaki. Nah, saya baca itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu gambarannya Pak Dragon Ball ya, seperti Dragon Ball. Wallahu alam, itu tafsiran ya, tafsiran. Sehingga semua yang bergerak-gerak tadi, tongkat dan tali temali pesihirnya Firaun ditelan semua. Nah, pada waktu itu tukang sihir yang jumlahnya puluhan ribu ini paham betul. Karena mereka itu tukang sihir, paham. Kira-kira paham atau tidak? Paham. Apa yang dibawa Musa itu bukan sihir. Bukan sihir, karena apa? Sihir itu tidak mungkin bisa seperti itu. Setelah itu para pesihir ini karena ilmu yang mereka miliki mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, kemudian mereka mengatakan, aku beriman, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah tentang perbuatan yang mereka lakukan dengan sihir tersebut. Maka ketika menyaksikan itu, Firaun pinter. Firaun pinter. Oh, barangkali Musa itu adalah pemimpin kalian dalam bidang sihir, yang mengajarkan kalian sihir supaya kalian mengeluarkan atau mengusir kami dari negeri Mesir. Ini Firaun memutarbalikkan fakta. Tapi tukang sihir yang paham betul, yang sihir mana, yang bukan mana, mereka tetap yakin
meskipun diancam oleh Fir'aun apa? Dibunuh di tiang salib dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dipotong tangan kanan, terus kaki kiri. Kemudian disalib di pangkal pohon kurma. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, pada pagi harinya mereka itu ahli sihir, tetapi pada sore harinya mereka adalah syuhada. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, ini kisahnya di dalam surah Toha. Surah Toha. Jamaah arsadani wa arsadakumullah. Nah, dari kisah ini kita bisa memperhatikan perbedaan sikap tukang sihir tadi, di mana awalnya mereka menjadi pembantu Fir'aun dan mengharapkan mendapatkan hadiah sebagai orang terdekatnya Fir'aun. Tetapi ketika mengetahui dengan keilmuan yang mereka miliki tentang sihir, setelah bertanding dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata yang dibawa Nabi Musa itu bukanlah sihir, karena mereka mengetahui. Maka perantara pengetahuan mereka tentang sihir, dengan itu mereka mendapatkan hidayah mengikuti Nabi Musa, dan bahkan sebaliknya menentang Fir'aun, meskipun Fir'aun mengancam mereka dengan hukuman yang keras, tetap mereka teguh dalam keimanan kepada Musa alaihi salam karena ilmu yang dimiliki. Jamaah arsadani wa arsadakumullah, oleh karena itu keteguhan seseorang di dalam beragama itu tergantung dengan keilmuan yang dimiliki. Maka penting atau tidak kita menuntut ilmu? Sangat-sangatlah penting. Nah, ini diantara kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Kisah pertama tadi, tidak adanya ilmu bisa mendatangkan celaka bagi diri sendiri. Kedua, ketidakadaan ilmu bisa mendatangkan celaka bagi orang lain. Yang ketiga, ilmu bisa mendatangkan keselamatan bagi pemiliknya. Dan yang keempat ini, ilmu bisa menjadi wasilah hidayah dan menjadikan keteguhan kita dalam beragama karena ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman yang baik dalam agama kita, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat serta istiqomah sampai akhir hayat kita. Setelah ini semangat semangat untuk menuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Intinya semangatlah menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.